Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Video kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat, bercerita sejarah singkat mengenai dinasti Bani Umayyah. Nah, langsung saja amati dan simak video kali ini. Nah, ini ada dua faktor yang akan mempengaruhi berdirinya Bani Umayyah. Yang pertama ini berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini terjadi ketika setelah Nabi Muhammad SAW wafat, nanti digantikan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, yang terjadi setelah wafatnya Utsman bin Affan dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, itu muncullah sebuah konflik yang akan mempengaruhi dinasti Umayyah ini berdiri. Nah, yang kedua yaitu konflik Hasan Hussein versus Muawiyah. Nah, ini yang terjadi yaitu terbunuhnya Imam Hussein di perang Karbala dan perjanjian Madain. Nah, setelah itu Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan berkuasa kurang lebih sekitar 90 tahunan. Nah, ini faktor kegemilangan Bani Umayyah. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi Bani Umayyah ini mengalami masa-masa keemasan. Nah, kita simak langsung saja. Yang pertama itu kecakapan dan kebijaksanaan khalifah. Nah, ini kebijaksanaan yang terjadi pada saat masa dinasti Umayyah itu sangat baik. Nah, yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah itu sangat berkembang pesat. Nah, yang ini yang mempengaruhi bahwa Bani Umayyah ini memang mengalami kegemilangan. Nah, yang ketiga itu ekonomi yang stabil. Nah, ini yang stabil ini karena pada saat itu sudah akan mengalami peningkatan di jual beli. Nah, yang keempat itu kekuatan tentara. Nah, kekuatan tentara ini pada saat Bani Umayyah berkuasa sangatlah kuat. Dimulai dari perluasan wilayah dan sebagainya. Dan yang kelima itu semangat jihad yang tinggi. Nah, karena tadi ada konflik pada saat Ali diangkat menjadi khalifah. Nah, ini ada beberapa golongan Umayyah ini, Muawiyah itu yang tidak suka kepada Ali. Nah, ini yang menimbulkan semangat jihad tinggi golongan Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah itu berkuasa selama 92 tahun, dimulai dari 661 Masehi sampai 749 Masehi. Nah, dipimpin oleh 14 khalifah. Dan pusat pemerintahnya itu di Damaskus. Nah, yang pertama itu diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Abi Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, dan 9 Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Walid bin Yazid, yang ke-12 Yazid bin Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Walid, dan yang ke-14 itu yang terakhir Marwan bin Muhammad. Nah, kita langsung ke faktor kemundurannya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi Bani Umayyah itu mengalami kehancuran. Nah, yang pertama itu sikap fanatik Arab. Nah, sikap fanatik Arab ini diperlihatkan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah itu menjadikan masyarakatnya itu dua golongan, yaitu Mawali dan yang Arab asli. Nah, yang Mawali ini yang bukan non Arab. Jadi orang yang Mawali itu mendapat pengekangan hak-hak itu. Nah, yang kedua yaitu pemerintah terlihat dalam kemewahan. Nah, ini yang kita semua itu tidak perlu lakukan.
Yang ketiga itu terjadi pemberontakan. Banyak terjadi pemberontakan karena banyak terjadi perlakuan-perlakuan dinasti Umayyah itu yang nepotisme. Nah, jadi mengangkat kayak nepotisme itu. Nah, yang kelima itu sikap pilih kasih. Dan ini saling berkaitan. Terjadi pemberontakan itu karena terpengaruh dengan sikap-sikap pemimpin dinasti Umayyah itu yang sikapnya pilih kasih dan nepotisme. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena sebenarnya kelebihan itu hanya milik Tuhan, dan kekurangan adalah milik saya. Nah, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini saya sendiri, William Suhandi, yang mengisi dubber ini, yang mengisi suara saya sendiri. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Dan tugas ini diselesaikan untuk pemenuhan tugas. Saya William Suhandi, dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.